Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rinto Sibarani, NPM 1851043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi yaitu hukum lingkungan, yang mana ini adalah salah satu tugas kuis yang diberikan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu apa sih itu hukum lingkungan? Jadi sebelum kita mengetahui tentang hukum lingkungan, kita harus mengetahui dulu apa itu lingkungan hidup ya. Jadi di dalam pasal 1 UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di situ jelasin kalau lingkungan hidup itu dia itu kesatuan ruang yang mana dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk juga kita manusia, yang mana mempengaruhi alam itu sendiri. Jadi kalau kita korelasikan antara hukum lingkungan hidup, jadi itu dia tuh seperti perangkat norma atau aturan yang gunanya itu mengatur pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan itu untuk menjamin kelestarian dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup. Jadi dia itu seperti aturan yang harus ditaati, yang mana tujuannya itu bagus untuk menjamin kelestarian dan pengembangan lingkungan hidup sendiri. Oke, yang kedua, saya akan menjelaskan tentang asas hukum lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Jadi, hingga saat ini sudah ada 3 peraturan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama itu UU LH nomor 4 tahun 1982. Jadi di peraturan itu dikenal asas pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Jadi peraturan yang pertama itu di situ dikenal asas pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Itu UU LH nomor 4 tahun 1982. Itu peraturan yang pertama. Dan peraturan kedua yaitu peraturan UU PLH nomor 23 tahun 1997. Jadi di peraturan itu dikenal dengan asas tanggung jawab negara, keberlanjutan dan manfaat. Yang ketiga yaitu asas yang dipakai hingga saat ini, yaitu asas UU PPLH nomor 32 tahun 2009. Jadi di peraturan itu ada 14 asas. Yang pertama itu tanggung jawab negara, kelestarian, keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Jadi dari 14 asas itu saya akan menjelaskan satu asas, yaitu asas keterpaduan. Jadi apa sih itu asas keterpaduan? Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu asas keterpaduan. Jadi asas keterpaduan itu adalah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan dengan cara memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen yang terkait. Jadi asas keterpaduan ini dia itu mensinergikan atau memadukan lah berbagai unsur komponen terkait. Saya ambil satu contoh, asas keterpaduan dalam hal perikanan ya. Jadi asas keterpaduan dalam hal perikanan itu contohnya jadi pengelolaan perikanan itu dilakukan secara terpadu dari hulu pusatnya hingga hilir akhirnya, dalam upaya meningkatkan efisiensi serta produktivitas. Jadi kalau asas keterpaduan
dalam hal perikanan itu. Jadi di mana asas yang mensinergikan mengenai hal perikanan dari pusat atau awalnya hingga akhirnya bagi hilir. Jadi di mana itu dia itu asas ini mensinergikan berbagai komponen terkait, yang mana tujuannya itu untuk mengefisiensi waktu, tenaga serta biaya. Jadi dari pusat hingga akhirnya tuh dia tuh saling terpadu dan saling terkait. Begitu, sehingga seperti yang saya bilang tadi, sangat 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 berguna sehingga bisa efisien dalam hal waktu, tenaga dan biaya. Oke. Soal nomor 3. Jadi saya akan menjelaskan hak-hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki masyarakat atas lingkungan hidup itu sendiri. Jadi kita sebagai masyarakat itu juga mempunyai hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban kita itu diatur dalam bab 10 UU PPLH nomor 32 tahun 2009, yang mana dalam pasal 65-nya itu diatur apa saja hak-hak kita. Akan saya jelaskan. Yang pertama, hak-hak kita itu, kita ini berhak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Jadi kita itu jangan takut memperjuangkan hak kita, karena sudah diatur dalam undang-undang. Kita itu sebagai masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Yang kedua, kita itu berhak mendapatkan pendidikan mengenai lingkungan hidup, akses informasi mengenai lingkungan hidup, akses partisipasi atas lingkungan hidup. Jadi kita itu berhak mendapatkan pendidikan mengenai bagaimana sih lingkungan hidup yang sehat itu, bagaimana sih cara melestarikan lingkungan hidup itu. Dan kita juga berhak dapat akses informasi mengenai lingkungan hidup, apa-apa saja, di mana-mana saja tempat-tempat yang lingkungan hidup yang mungkin kurang terawat, atau ini bagian sini sudah terawat tapi daerah sini belum. Dan akses partisipasi, kita tuh berhak berpartisipasi sebagai masyarakat Indonesia yang baik untuk memajukan, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup yang sehat. Kemudian kita tuh berhak mengajukan usul, ide. Jadi kita ini berhak mengajukan usul. Kita ini mempunyai usul atau ide bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan hidup yang benar, sehingga Kota Batam ini khususnya menjadi lebih hijau, lebih sehat, seperti itu. Dan kita juga berhak juga mengajukan keberatan dalam hal apa? Jadi kita ini berhak mengajukan keberatan dalam hal rencana atau usaha yang kita pikir hal ini dapat merusak lingkungan. Contohnya mungkin pemerintah melakukan terhadap contohnya masyarakat lah, bukan pemerintah, masyarakat pedalaman atau masyarakat seperti biasa melakukan pembakaran hutan. Kita tuh berpikir kita tuh berhak keberatan atas tindakan tersebut, karena tindakan kebakaran hutan itu termasuk kerusakan lingkungan. Jadi kita tuh berhak atas keberatan atau rencana yang dimiliki pemerintah mungkin, yang mana mereka akan menebang pohon atau perusahaan-perusahaan. Kita tuh berhak atas keberatan tersebut, karena itu juga mengganggu hak kita. Kita juga harus memiliki hak hidup yang sehat, lingkungan hidup yang sehat. Kemudian kita tuh berhak untuk berperan dalam perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang saya maksud tadi, kita tuh berhak berperan aktif dalam menjaga lingkungan hidup. Contohnya, jika kita mengetahui ada orang yang melakukan pembakaran hutan, kita tuh berhak berperan dalam hal tersebut. Atau tidak, kita tuh berperan dalam hal menanam pohon
ada event-event menanam pohon, kita itu boleh ikut berpartisipasi juga. Kemudian berhak melakukan pengaduan atas dugaan pencemaran. Nah, ini yang saya bilang tadi, jika kita mengetahui ada sebuah perusahaan atau PT yang melakukan pembuangan limbah sembarangan, kita itu berhak sebagai masyarakat mengadukan kepada dinas terkait atas hal tersebut. Karena itu juga mengganggu hak kita, akibatnya juga nanti mungkin saja jika kita nelayan, pencemaran laut itu dapat menimbulkan kekurangan mata pencaharian kita, ikan yang kita ambil semakin sedikit, ya karena itu sangat berpengaruh. Dan juga di pasal 66 dijelaskan bahwa setiap kita masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ini poinnya harus digarisbawahi, kita yang memperjuangkan hak kita itu tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana yang mana tujuan kita itu baik. Jadi pasal 66 itu dijelaskan dan sangat jelas bahwa kita itu yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak akan dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. Itu kita itu sudah dijamin oleh undang-undang. Jadi kita tidak perlu takut untuk memperjuangkan hak kita, untuk menjaga lingkungan kita, khususnya Kota Batam. Karena kita tidak akan dapat dituntut maupun digugat secara perdata maupun pidana. Kemudian dalam hal kewajiban, nah ini. Jadi selain ada hak, kita juga mempunyai kewajiban. Dalam pasal 67 kewajiban kita dijelaskan, yaitu kewajiban kita itu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Jadi kita itu berkewajiban untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup itu tersebut. Dan juga bukan cuma masyarakat, di dalam pasal 68 juga dijelaskan kewajiban pengusaha itu juga ada. Yang pertama itu memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu. Jadi pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan itu juga memiliki kewajiban memberikan data-data yang akurat, terbuka, dan tepat waktu diberikan kepada dinas terkait. Kemudian menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Jadi dia tuh juga wajib menjaga keberlanjutan masa jangka panjang lah. Kemudian menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan juga baku kerusakan lingkungan hidup. Jadi mereka juga harus menaati baku-baku yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Oke. Mungkin sampai di sininya saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.